Shalom teman-teman semua, halo, apa kabarnya? Kita ketemu lagi nih di GoTNT Online Sharing. Oke, hari ini aku mau sharing satu kebenaran firman Tuhan. Aku percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya aku yang diberkati, tapi juga teman-teman sekalian. Ya, dan supaya kalian juga jadi berkat nih, boleh ya abis ini kalian share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara kalian, pokoknya siapapun yang kalian merasa membutuhkan, supaya mereka juga diberkati. Oke? Ya, kita langsung buka aja yuk satu kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Aku bacain ya, teman-teman boleh buka di rumah. Oke. Ya, untuk 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, jadi untuk 4 ayat ini, 17, 18, 19, 20, aku mau sharing satu pembelajaran gitu, bukan satu pembelajaran ya, sharingnya satu apa yang aku dapat lah intinya, bahwa sebenarnya kita ini sebagai bait kudusnya Tuhan, kita harus menjaga kekudusan gitu ya, baik dari pikiran ataupun dari tingkah laku kita, dari tindakan kita ya. Teman-teman pasti tahu ya, ada beberapa ayat di Alkitab, nggak hanya sekali 2 kali disebut bahwa kita ini adalah bait Tuhan gitu, bait Allah gitu, bait kudus Allah, maka kita harus menjaga kekudusan gitu ya. Kita pecah-pecah ya, kita mulai coba pelajari satu persatu ya. Oke, jadi apa sih yang mau aku sharing? Yang pertama, kita fokus di ayat 17 gitu ya. Di sini dikatakan siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dianya di sini besar ya, jadi Tuhan gitu. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di saat itu juga kita terikat, roh kita terikat dengan Roh Kudus, dengan Yesus gitu, dengan Tuhan kita gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya saat ini, detik ini, di dalam aku, di dalam teman-teman semua, itu tuh bukan hanya ada roh kita, bukan hanya ada rohnya Eltan aja nih, enggak, tapi ada Roh Kudus juga. Kenapa? Karena kita menjadi satu gitu, kita menjadi satu bersama Tuhan gitu ya. Jadi penting nih, karena kita sudah menjadi satu sama Tuhan, harusnya kita bisa dan harus memang menjaga diri kita dari ketidakkudusan, baik itu di pikiran ataupun di tindakan gitu ya. Jadi kita harus menjaga diri kita harus menjaga pikiran kita supaya terus memikirkan apa yang menjadi perkara Tuhan aja gitu, bukan lagi perkara dunia, bukan lagi tentang ketidakkudusan gitu loh, tapi kita pikirkan bahwa kemuliaan nama Tuhan itu terpancar melalui kita. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu, karena kita terikat bersama Tuhan, maka kita tidak lagi memikirkan atau bahkan melakukan tindakan yang tidak kudus gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita fokus deh di ayat 20 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar gitu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini mengatakan di ayat 20 bahwa kita ini sudah lunas dibayar sama Tuhan di kayu salib, teman-teman ya. Saat Tuhan memberikan dirinya itu di salib ya, untuk menebus dosa-dosa manusia, di saat itu juga kita nih, yang mungkin pada saat itu belum lahir ya, tapi Tuhan sudah tebus gitu loh. Yang penting kita percaya gitu ya, kita sudah ditebus sama Tuhan lewat pengorbanan pada kayu salib. Akhirnya kita bisa menjadi hidup yang seperti sekarang, kudus ya, hidup kudus di dalam Tuhan. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita selalu gitu. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah gitu ya. Tuhan tinggal, bukan hanya datang, tapi tinggal di dalam tubuh kita. Maka dari itu kita harus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita juga. Oke ya, jadi intinya kayak gitu teman-teman. Ada 2 hal yang mungkin mau aku sharingin lewat 1 Korintus 6 ini. Bahwa pertama, kita ini sudah bersatu sama Tuhan ya. Kita sudah bersatu sama Tuhan, jadi kita harus hidup kudus ya. Tidak lagi memikirkan ketidakkudusan, tidak lagi melakukan ketidakkudusan. Kita harus melakukan semua hal yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan. Dan kedua, kita juga harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Makin kudus lagi lah hidup kita, makin lagi buat Tuhan. Oke? Ya teman-teman semua ya. Jadi itu aja yang mau aku sharingin. Semoga lewat firman ini juga
memberikan berkat bukan hanya buat aku tapi juga untuk teman-teman semua, untuk siapapun yang menyaksikan sharing hari ini. Dan aku percaya juga kemuliaan nama Tuhan, berkat Tuhan selalu ada buat setiap kita semua. Haleluya. Terima kasih semuanya. See you again, together, better, stronger. Bye-bye.